mana gue Kak seksi? Ros memang menggoda. Si seksi, si cantik, si bohai. Cuma Feni Rose. MILF, mothers I like to fuck. What the fuck? What the fuck? Lu kira lu siapa? Pemirsa, acara kali ini sudah mematuhi prokes. Kami sudah di-swab oleh Intibios Lab. Dan siapakah bintang tamu yang akan hadir di acara kali ini? Kayaknya nggak. Bibirnya kurang monyong-monyong, Pak. kurang. Mata melotot-melotot, bibir monyong-monyong. Itu kan kata, nah, Wisa. oke dari hati. Bayangkan cicilan. Yang lebih cocok kayaknya bintang tamunya langsung Feni Rose. Coba peragain. Yang benar kayak gimana? Pemirsa, di masa pandemi ini, kita selalu harus menjaga diri dan sesama secara baik-baik. Karena itu, sebelum kami melakukan wawancara, kami sudah melakukan swab test untuk menjaga satu sama lain. Prokes harus terus dilakukan. Ingat, waspada. Salah ya? Itu acara lain lagi ya. Itu Bang Nafi. Agak serem ya ekspresinya. Tentu. Gitu. Sesuai judulnya dulu, ya kan? Agak kayak setajam celurit. Iya, begitu. Aduh, aku aneh banget loh aku mau diwawancara sama ini Nanda Persada, ini manajer hits ibu kota. Ya ampun. Karena pengangguran kerjaan. Masa sih? Stres. Aku tahu kenapa Mas Nanda ini dipilih untuk mewawancara, karena dia itu tahu segala rahasia underground. Dialah sumbernya. Apa itu? Berhubungan dengan apa? So nanya-nanya gue. Iya. Pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu nanya. Tanya apa sih Mas Nanda? Nggak ada, kita mau ngobrol aja. Oh iya, ngobrol apa sih, kita mau ngobrolin apa? Udah lama ngobrol. Ini kalau ketemu Mas Nanda nih ya, selalu kalau ketemu Mas Nanda tuh selalu nanya gini, gosip yang lagi panas apa sekarang? Wah, aku bilang gitu. Ada yang ini dong Mas Nanda, itu apa sih sebenarnya? Kita bertukar-tukar. Tukar info. Badan intelijen, gosip, big. Aduh, seru ya. Iya, Tapi bener. di samping itu juga kita tuh bukan cuma ngegosip ya Mas Nanda ya sebenarnya, karena kita ada di dunia hiburan gitu. Jadi kita tuh sebetulnya banyak yang kayak ada artis itu kena masalah yang real ya kan. Terus kita kan mikirin gimana nih caranya dia supaya di mata publik itu apa ya lebih netral, menjadi netral, tidak melulu dihujat ya kan. Sehingga dia nantinya ke sananya bisa bangkit karena orang tahu sisi yang lain. Karena kadang-kadang orang tuh dihujat karena yang diekspos tuh hanya sisi gelapnya gitu. Tapi sisi terangnya ini orang nggak banyak tahu, atau sisi kenapa dia gelap itu belakangnya kenapa juga kan orang kadang nggak tahu. Gelapnya tuh kadang-kadang cuma di judge di satu foto
Padahal mungkin di foto itu kalau diperlebar ya nggak gitu-gitu amat gitu sebetulnya. Ya, kan nah ini gitu. dia. Banyak orang nggak tahu seorang Kak Rose ini sering japri gue, dia tuh concern loh dengan artis-artis yang lagi bermasalah, terus ngasih advice, Mas bilangin sebaiknya gini karena kalau nggak kasihan begini. Iya. Lu segitu care-nya loh. Padahal itu orang-orang yang memang lagi kontroversial padahal. Iya. Baik yang hujat gitu. Karena aku juga manusia gitu ya. Karena di dunia artis dan pernah berada di posisi sebagai orang yang menjadi sorotan gitu ya. Rasanya tuh nggak enak sekali gitu memang kalau ketika dihujat di sesuatu yang cuman momen itu, terus hujatannya tuh kan juga nggak tahu kemana ya. Orang yang menghujat itu juga mungkin buat mereka barangkali menghujat itu cuman selewatan gitu. Berapa menit sih dihabiskan untuk ngetik hal yang menyakitkan. Barangkali bukan karena dia benci, barangkali karena dia sendiri punya masalah yang berat dan ngerasa bahwa apa yang dialami ini artis relate banget sama yang dia hadapi sehingga dia tumpahkanlah tuh semua gitu. Tapi buat artis ini pada saat dia kena masalah kan dia seperti berada di satu di satu scoop yang merasanya kayak dunia itu cuma segini doang. Yang dia lihat itu hujatan-hujatan. Kasian kan, padahal barangkali kesalahan dia itu bukan karena dia jahat gitu, bukan karena dia menyakiti orang lain, tetapi karena ya dia aja lagi blunder gitu. Bener, Itu kan dia kasihan, dia merasa sendiri apa bener, gitu. Sempet curhat sama gue tuh ada beberapa artis ya yang lo bilang tadi nih, pengen bunuh diri. Nah gitu. Karena dia lihat ceria di sosmed, di TV, di apa, kayak nggak ada masalah, bikin gimmick lucu-lucu apa. Tapi begitu ngobrol nangis. Aku kadang mau mati aja bang. Cuman aku sadar aku masih dibutuhin sama keluarga, tolong tunggu keluarga. Iya, nggak usah. Itu banyak orang nggak tahu itu. Dan orang nggak banyak tahu itu, lu concern juga, lu mikirin concern, juga, bukan sekedar acara infotainment gitu. Iya karena. Lu bahkan membahas tengah apa? Kita sekarang ngobrolin apa? Politik. Iya. Kebangsaan, negara. Apose. Sampai Karena ada yang tahu sebenarnya ini kenapa lu nggak masuk DPR aja sih, Fen? Aduh, aku pernah sempat berpikir kayak gitu. Terus aku lihat-lihat lagi, terus aku gini, kayaknya kalau aku di DPR nanti aku akan tetap dengan gaya aku gini. Dengan gaya lu, Fen? Musuh aku banyak deh. Nggak masalah, Fen. Lu bikin perjanjian sama mereka, ya, sama yang partai atau apa. Gue akan menjadi orang yang beda nih karakter gue. Gue akan speak up. Aduh. Kalau mau terima. Lu bisa mungkin berbuat lebih banyak. Karena apa? Kepala lu, isi lu, hati lu. Gue tahu. Lu lebih cerdas dari beberapa teman-teman yang sudah duluan di sana. Aduh. Mohon maaf. Lu tanpa bermaksud mau kurang merasa hormat. Ya tapi satu kelemahan yang aku tahu ya diriku, kelemahannya itu adalah kadang terlalu frontal, terlalu ya kadang-kadang ada sih momen-momen di mana tahu bahwa yang namanya kita berkomunikasi itu adalah mencapai tujuan tertentu kan. Jadi ada cara-caranya supaya pendapat kita atau apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tapi ada satu masa di mana yang kayak antara logika sama emosi tuh nggak nyambung gitu, kayak gini, bodo amat lah, gue nggak peduli ya lo mau ini gitu, gue mau hajar, gue mau ngomong bla 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 gitu, yang penting gue puas gitu kan. Ada tuh artis-artis yang sudah di parlemen selama ini, apa kabar tuh mereka? Nah itu aku nggak tahu, aku nggak ngikutin sih mereka tuh sepak terjadi. Sumpah lu cari aman. Sungguh. Aku benar-benar nggak bisa berkomentar karena tidak mengamati mereka tuh kerjanya ngapain aja sih, di dalam itu apa, concern mereka apa. Tapi secara garis besar kayaknya memang ini secara garis besar ya, secara umum orang tuh kalau ada artis masuk ke DPR selalu harapannya adalah ya lu masuknya ntar ke sosial budaya gitu kan, ke pendidikan gitu. Balik lagi ke ngurusin ke habitat ya teman-temannya. Iya kayak gitu. Industri padahal sebenarnya kan harusnya ketika kita menjadi anggota dewan, kita memutuskan menjadi anggota dewan itu kan kita harus muncul dengan satu agenda ya. Artinya agenda itu apa sih concern kita yang mau kita suarakan, yang mau kita ubah secara undang-undang gitu kan, secara aturan undang-undang, karena kan itu tugasnya DPR bukan sih? Salah satunya kan legislatif itu, fungsi legislasi dan juga bagaimana dia mengontrol pemerintahan berkaitan dengan concern dia sebetulnya. Kenapa terlalu digeneralisir bahwa kalau artis ada di DPR itu harus melulu ngurus masalah budaya, seni gitu. Ada yang di TV, padahal kan enggak, kita tuh manusia juga gitu. Ada yang punya skillnya di
Ya walaupun mungkin perempuan, ibu-ibu, yang nggak melulu juga harus pendidikan. Bisa juga masalah perempuan yang sangat minim sekali gitu kalau menurut saya menjadi concern. Dan pemahaman tentang, ya kalau buat saya, kalau concern itu yang paling meresahkan itu adalah mengenai kejahatan seksual gitu ya. Itu kan kayaknya nggak dianggap penting ya. Dan itu juga mental gitu kan RUU-nya gitu. Dan kayak artis tuh kalau di situ ya kayak nggak diekspektasi untuk ngomongin hal-hal yang sifatnya di luar kehidupan dia sebagai Mungkin artis. itu cocok di Komisi 3. Ya tapi banyak. Wah, ada perempuan tuh belum apa udah banyak konstituen. Ya kan, Tapi calon. aku membayangkan gimana cara gue mengelola emosi ya menghadapi orang-orang yang tidak punya concern yang sama. Bukan cuma concern, bahkan paradigmanya tentang kejahatan seksual korban itu dia juga pandangan dia tentang laki dan perempuan aja mungkin sudah tidak sama dengan kita sebagai perempuan. Itu kan rasanya tuh emosi. Jadi itulah emosi yang kita repress sebagai perempuan selama bertahun-tahun itu. Wah, ngadepin orang-orang yang gitu kan, Mbak. Orang-orang. Enggak, bukan yang kayak gini. Lu cantik, cerdas, charming. Ya ini pujian. Ini fans komen-komen kayak gini lu terganggu nggak sih? Sebenarnya kalau Feni Rose cantik, cerdas, cantik dan seksi. Nggak salah kalau gue ngefans Doi dari dulu. Saya Sebenarnya- suka banget sama Feni Rose karena biar berumur kurang aja. berumur tapi dia seksi, bikin saya suka banget tuh sama kan dia tuh suka karena gue Kak seksi. Rose memang menggoda. Si seksi, si cantik, si bohai. Cuma Feni Rose. Ini ada beberapa yang biasa aja netral gitu. Ada beberapa yang buat aku nih ya, kalimatnya tuh mencurigakan gitu loh ya. Kak Ros memang menggoda gitu. Contohnya ya. Atau ada wow gitu, cuman ngasih cantik gitu. Tapi ntar di DM dia bunyi, ada tuh yang ngomong cuman cantik gitu doang di komen gitu. Tapi di DM-nya tuh aduh, MILF, mothers I like to fuck. What the fuck? What the fuck? Lu kira lu siapa? Ya kayak gitu-gitu. Orang kadang-kadang banyak loh perempuan-perempuan. Berani nge-DM kayak gitu. Ya, belum tahu lo kayak singa kalau udah ngamuk, Fen. Iya, lo belum tahu Feni Rose kalau udah ngamuk. Tebal. Dan yang lebih kasar dari itu banyak, yang lebih vulgar dari itu banyak. Ya, dan itu yang masih aku alamin sampai sekarang sebagai perempuan ya. Banyak di DM. Berarti Terus kaitannya ke pelecehan. mungkin cocok dengan Komisi 3 loh. Tapi sudah cocok juga diproyeksikan. Ketika tuh ya karena hukum ya kan. Tapi ketika masuk ke sosmed penyiaran Iya. Komisi 1. Komisi Lo tadinya lo ini oleh KPI diawasi program lo, besok lo yang mengawasi komisi. itu KPI. tadi aku cita-citanya dulu pernah sempat gitu. Ada di Komisi 1. Gantian ya kan? Nih gue ini yang milih ya kan. Iya, lo milih. Ya tapi kayaknya capek ya. Kalau aku pikir-pikir kayaknya berat deh menuju jalan situ. Jadi ya udahlah aku yang ini aja kayaknya enak gampang. Jadi sekarang ini Berarti gampang. masih akad minat suatu saat. Astaga, takut ya aku deh. Next, gue yang dorong ntar. Setajam. Di Lo fenomenal. jadi role model presenter dengan membawakan gaya itu. Iya, ini. Dan Jadi anchorku jadi ya, anchor. setajam itu jadi anchor Setajam selama bertahun-tahun. gitu ya. Ini juga Senin harga naik itu juga jadi anchor bertahun-tahun ya. Ya sebenarnya kalau ditanya ini buat aku ini juga sesuatu yang nggak direncanakan sih, nggak tahu dulu Itu tuh original lo gitu atau diarahkan? Jadi ini dua-dua ini sebenarnya kan scripted ya, bukan aku yang Oke. nulis gitu ya, bukan aku yang nulis. Cuman cara membawakannya itu memang aku yang meng-create setajam semuanya akan dikembangkan. Jadi pace-nya, kecepatannya, kelambatannya sama tinggi rendahnya nada itu aku yang bikin kan. Termasuk juga yang ini kata-katanya bukan aku yang bikin tetapi cara pengucapannya kan. Senin harga naik. Setajam penekanan gitu. Jadi kalau dalam ya itu original menurut gue. Original. Karena skrip buktinya yang setelah generasi setelah lu juga melakukan itu dan nggak ada yang nempel di otak karena orang. dia tidak menjadikan itu sebagai anchor karena tidak memasukkan unsur emosi di dalamnya gitu ya kan. Jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong anchor itu kan sesuatu yang memang harus bisa menyentuh banyak aspek dalam panca indera gitu. Satu kalau lihat mata ya mukanya kan ngeselin setajam, tengok dulu gitu ya, ganti kamera gitu.
gitu. Ilmu Itu kan yang orang mahal. melihat Ini mukanya ilmu kesel nih, mahal. ngeselin gitu kan. Terus telinganya dia dengar, telinganya itu kan nadanya kan semuanya kan dikupas tidak tajam, setajam cek gitu. Tidak Celurit. monoton, ada nadanya yang dimainkan dan itu diulang-ulang selama berapa puluh tahun nih dua jargon ini, sehingga itu menjadi nempel di Nempel. kepala orang gitu. Jadi matanya, telinganya, bahkan mungkin rasa yang lain ya, mungkin ada rasa jijik juga di situ. Iya. Semua itu yang menempel, yang bisa menstimulasi panca indera itu akhirnya ya menjadi anchor yang kuat. Jadi itu sebenarnya, ini aku tadinya nggak tahu ini sampai aku belajar dan bisa menamakan apa yang aku lakukan ini sehingga aku bisa sharing ini loh Loh, yang namanya. fenomenal gitu. Ini ilmu mahal loh, ini ilmu mahal guys. Ini nggak ada di mana-mana nih. Feni Rose memberikan tips, ya kan? Gitu sampai yang kalau sekarang kita kembali di acara Rumpi No Secret tuh ini akhirnya setelah tahu ilmunya akhirnya ini di-create ini ada No. anchor, ada gerakan yang kita buat untuk menandai kalau orang tahu begini udah tahu no secret gitu. Jadi sampai anak kecil juga tahu no cikit gitu. Dan lu belajar NLP. Belajar NLP. Dari situ Lu psikologi lu tinggi. Lu tahu lawan bicara lu bohong atau enggak. Iya. Dari gesturnya, Iya, dari ada yang ragu dia sampaikan, ada emosi yang dia tekankan pada saat dia mengatakan atau bercerita tentang nggak satu banyak topik. orang belajar NLP. Nggak banyak memang. Biasa pemimpin-pemimpin yang belajar NLP. Karena setiap ilmu Pejabat-pejabat. itu seperti pisau. Ada yang bisa digunakan untuk hal baik, ada bisa digunakan juga untuk hal hati-hati guys. Pengen jelas tuh banyak yang nggak tahu nih belajar NLP. Lu pikir dia presenter biasa, dia tahu lu bohong. Jadi berarti lu tahu dong. Narasumber lu settingan, bohong, pura-pura nangis, dizolimin. Ya aku nggak tahu persis karena itu kan ilmunya yang lain selain NLP itu kan tentang emotional mikroekspresi ya. Kita nggak Itu dong, bisa tarikan ngejudge. gerakan ini Ya, nih, orang nih. dari situ kita nggak bisa ngejudge, cuman bisa mendeteksi ada satu emosi yang muncul ketika dia mengatakan sesuatu dan kadang-kadang emosi itu tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya, ya aku nggak apa-apa gitu. Aku nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa lo nggak santai, nggak apa-apa Iya. lo ada tarikan. Lu ngobrol sambil lu scanning. Iya. Narsum lu. Karena ya kadang-kadang kalau atau gesturnya misal ketika dia ngomong itu dia nggak nyaman tuh juga kelihatan kan dari Kayak gini. ya dari situ, atau dia yang tadinya hangat terus tiba-tiba dia mulai menarik badannya atau melindungi badannya, itu kan kayak dia lagi memprotek dirinya kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih tahu gitu. Jadi kenapa belajar ilmu itu sih sebenarnya untuk sebagai bantuan supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya untuk mencapai apa yang aku inginkan, tujuannya, pertanyaannya gitu. Ilmu mahal. What next? Next. Next. Shilet. Pakai Y ya, shi. Oh. Wow. Instruktur senam. Nggak nyangka kan? Ini jam-jam tahun berapa ya? 2010, 2011. Aku inget banget nih karena habis dari si silet itu aku keluar dari silet. Terus nggak tahu ngapain kan, sibuk olahraga Keluar ya. bukan dikeluarin. Keluar. Abis aku keluar baru aku ketemu Mas Nanda. Ingat ya kita ketemu di Pasig Place waktu itu. Terus abis itu Berapa rajin lama nih olahraga. kayak gini, Ben? Ini cuma sebentar deh, kayaknya setahun doang deh. Setahun tapi membuatku gosong dan Lu belajar dari amat siapa? sangat berotot. Instruktur senam. Jadi awalnya itu sebenarnya cuma peserta senam doang sih aku. Kan tahun 1994 kalau nggak salah dulu kan pernah tuh jadi peraganya Vicky Burki sama Fahmi Farisi di acara Prima Raga dulu namanya ya. Prima Raga. Kalau ini kan Fresh and Fun, Prima Raga. Terus habis itu bertahun-tahun kemudian ya habis acara silat itu aku rajin olahraga memang. Terus ya kenal beberapa instruktur, rajin yoga, rajin belly dance, rajin zumba, ala gitu ya. Terus habis gitu ya ada casting tawaran untuk jadi instruktur di televisi. Tadinya aku nawarin teman-teman instruktur yang aku tahu, yang cewek-cewek gitu. Ini loh ini coba casting aja. Mereka nggak cocok. Karena memang kan ini medianya televisi gitu ya. Walaupun instruktur tapi yang bisa present ke televisi itu kan nggak banyak yang bisa ya. Buat aku instruktur itu juga punya ilmu komunikasi yang luar biasa. Karena ada kan instruktur yang gerakannya dia biasa aja tapi dia bisa membuat
peserta-peserta itu wah bersemangat, itu juga ada. Itu juga ilmu komunikasi. Tetapi ilmu komunikasi itu secara offline itu sama di televisi kadang-kadang kan memang berbeda. Jadi memang sehingga mencari instruktur untuk di media televisi ya agak challenging, agak susah. Sampai akhirnya ya bagian talentnya bilang, udah lu aja deh gitu. Lu aja deh yang casting. Ya udah Eke casting. Ke casting Eke yang keterima ya kan Dan gitu. di offline juga lu melakukan itu ada job-job. Akhirnya dari sini akhirnya punya job offline. Kita ngerasain loh. Iya kan? Mayan, alhamdulillah sini, ya kan? di berbagai Pagi-pagi kota, gua iya. Subuh-subuh Nemenin lu senang. di berbagai kota lo itu alhamdulillah. Headset harus bagus. Iya. Musiknya. Musik yang remix hafalin, terus ada kita harus kasih gimmick apa. Gimmick tuh bukan berarti kita bikin apa, tapi gimmick tuh lebih kepada kita bikin apa tuh supaya pesertanya lebih seneng lagi, lebih bersemangat gitu kan, lempar-lempar anduk. Ada. Kita kerja bareng ya. Tapi sudah itu. Nah, tapi sesudah itu terus akhirnya aku memang betul-betul mengambil license untuk instruktur. Jadi ada instruktur yoga sama Zumba. Sampai sekarang tuh ada. Jadi supaya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, karena aku menghargai profesi instruktur itu adalah profesi yang betul-betul ditekuni dari lama. Mereka betul-betul paham bukan cuman gelarnya, tapi mereka paham anatomi, mereka paham ilmu komunikasi. Terutama kalau misalnya yang aku tahu ya, kalau di yoga itu kan juga ada yin yoga, itu cara kita memberikan instruksinya juga kan beda. Iya, bagaimana kita harus tahu alignment yang benar, menyebutkan anatomi apa yang harus dikerjakan, harus dikencengin, harus diputar ke sini. Itu kan sampai segitunya. Belajar itu berapa ratus jam? Apa istilahnya berapa jam lah itu? Ya ikut workshop gitu, walaupun banyak. Tapi kalau nggak dipakai ya sama aja sih sebenarnya. DPR RI. Artis berprestasi pemenang award. Wow, ini ya? award yang luar biasa ya. Aku yakin banyak orang yang bekerja di televisi itu melihat ini sebagai sebuah penghargaan yang sangat-sangat prestisius gitu. Dulu aja aku inget banget, dulu tuh udah di silet, kayaknya perasaan silet itu udah yang wah gitu, tapi kok nggak masuk nominasi gitu ya, kesel banget. Kok dia lagi, kapan aku masuknya sih? Apa sih kriterianya sampai masuk sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Sampai suatu hari pernah diajak ngobrol sama waktu itu Mas Tantowi ya, sama ada dari Panasonic Gobelnya, Pak Rinaldi Syarif ngajak ngobrol. Sebenarnya yang diajak ngobrol bukan aku sih, ada beberapa gitu. Mereka tanya masukan untuk event ini gitu. Ya udah kita ngobrol di sini, keresahan kita lah sebagai insan. Kenapa? Apa sih kriterianya? Kan kita nggak tahu gitu kadang-kadang gitu ya. Perasaan kok gue share ratingnya tinggi, tapi kenapa kok gue gitu? Baru tahu bahwa ya itu harus. Kenapa programnya aja yang menang? Iya, misalnya padahal gitu. lu fenomenal bawa itu ikonik gitu kan. Tapi ternyata kayaknya memang butuh waktu karena waktu itu penghargaan ini kan kriterianya itu adalah yang ada di top of mind audience. Jadi memang kemungkinannya kalau misalnya dia tahun ini menang, ya tahun depannya mungkin ya yang dicantel di kepala orang ya dia lagi gitu, sehingga kemungkinan dia muncul lagi. Walaupun ada yang programnya udah nggak ada, tapi ya programnya nggak ada. Kayak aku di program si infotainmentnya kan udah nggak ada, tapi kalau orang dengar infotainment kayaknya masih keingatnya aku atau beberapa yang lain juga. Tapi kan itu waktu semakin lama ya akhirnya itu sudah nggak program yang nggak ada, lu nya masih dapat ini atas nama program itu. Enggak pernah kalau kayak gitu. Enggak bisa. Jadi lo jadi presenter terbaik untuk enggak presenter terbaik aja. Oke, jadi akhirnya sebutin nama programnya enggak? Setelah kita ngobrol itu akhirnya ya ada satu kriteria lagi bahwa ya walaupun top of mind tapi dia tetap harus punya program di televisi supaya memberi kesempatan kepada yang lain yang masih berkarya itu untuk punya kesempatan juga masuk nomine gitu. Itu sih menurut aku yang aku ingat ya. Dari situ terus ya ternyata memang buat aku walaupun aku ngerasa udah top banget, terkenal, tapi waktu itu memang ternyata belum top of mind banget ya, masih ada yang sebelumnya yang juga kuat gitu di benak pemirsa. Berapa tahun kemudian baru akhirnya masuk nominasi. Jadi kalau ditanya orang sering masuk penghargaan gitu ya, saya itu 10 kali ibaratnya di nominasi, menangnya 5 kali gitu. Jadi proses panjang untuk berada di top of mind. Ya memang benar-benar ini ya. Iya. Jadi memang ya membuat sesuatu yang apa istilahnya ya, sesuatu yang bisa jadi anchor tuh juga penting kalau mau dapat penghargaan ini. Tapi kalau sekarang bukan cuman masalah, kalau sekarang sih aku itu karena sekarang apa? Aku nggak tahu ya, tapi penilaiannya gue kadang
Ini siapa ya? Tidak juara. Ada itu. Dia tiap tahun kan dengan panel yang berbeda-beda. Jadi aku nggak tahu kalau sekarang apakah itu. dia ngetop sosmed? Sekarang kan yang artis instan. Bisa kan? bisa jadi. Aku nggak tahu. Siapa instan followernya TikToknya siapa ya kan? Tapi yang aku tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi nomine, menjadi apa istilahnya ada di dalam unggulan itu sebenarnya mereka ya orang-orang yang berhak karena kan setauku ya itu kan udah lewat survei. Nah perkara siapa yang menang nantinya itu adalah perjuangan dia bagaimana menggerakkan followersnya. Apa tuh? Yes. Presenter, pembawa acara host, ya pembawa acara host presenter. Tapi banyak komedian jadi host presenter. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Jadi si presenter yang oke ini kalah nih sama si komedian jadi presenter. Dan dia mungkin karena programnya komedi dia bisa bawain dengan gitu kan. Iya itu. Apa fenomenanya? Kalau buat aku sih nggak apa-apa ya. Ellen tuh juga komedi kan. Dia juga bisa menjadi host gitu. Buat aku sih nggak masalah. Cuman kalau ya sebagai presenter yang memang talk show gitu, kita punya tantangan bagaimana kita bisa mengatasi challenge bahwa saingan kita adalah acara yang hiburannya lebih banyak daripada talknya gitu. Yeah. Tapi itu kan kembali ke prinsip. Kalau sekarang buat aku gini doang. Kalau aku di acara talk show sekarang ini adalah bagaimana bisa mengasah skill. Karena banyak sekali tantangan di talk show itu banyak sekali gitu. Boro-boro mikirin ada di top of mind orang. Kita mikir satu bintang tamu siapa gitu. Narsumnya kuat riset apa dulu, enggak? harus riset dulu. Isunya kuat apa enggak? Ya. Apa yang mau digali? Iya, apa yang mau digali. Acara kita ini kekuatannya di mana sih di mata penonton? Penonton nonton kita tuh apa sih yang dicari? Terus kekuatan kita nih sebagai individu apa sih gitu yang perlu kita perkuat gitu. Karena ya di tengah arus, kalau buat aku ya, di tengah arus misalnya acara yang talk show tapi dia lebih banyak hiburannya itu share-nya misalnya lebih bagus. Ya aku harus kuat menghadapi arus itu untuk tidak menjadi yang lain tetapi menjadi aku dengan karakter aku dan idealisme talk show buat aku adalah the show is the talk gitu. Kalau buat aku ya aku ingin dengar cerita narasumber. Buat aku emosi dramanya itu bukan dibuat-buat tapi bagaimana kita bisa memainkan atau menanya tema-tema yang ada senengnya, ada sedihnya, mungkin ada marahnya gitu di dalam satu show gitu. Dan karena ini kerja tim gitu, jadi ini adalah suatu proses yang sangat menarik karena kan tim ketemu orang yang begini kerja yang ini tuh tiap hari tuh ada aja hal yang harus kita olah supaya kita bisa menampilkan sebuah show yang bagus, bisa bertahan lama dan bisa tetap dengan jati dirinya gitu. Itu tuh challenge. Boro-boro mikirin ada di top of mind. Sehari-hari aja udah gitu. All out. Itu komitmen. Jadi komitmen. Jadi di Rumpi ini udah jalan tahun ke-7 ya, insya Allah bisa lebih panjang lagi gitu. Waktu diminta untuk membawakan acara talk show buat seorang presenter itu adalah impian gitu, punya acara talk show gitu kan. Karena membayangkan, kalau buat aku sendiri tuh membayangkan acara talk show tuh ya Oprah gitu ya, bahwa acara itu bukan cuma saudara ngobrol tapi bisa menggerakkan sesuatu, ada komunitas yang terbangun juga gitu. Cuman ya aku juga mesti lihat lagi bahwa aku ini punya kekuatan apa. Kekuatanku ada di infotainment memang gitu, dan itu kan yang menjadi ekspektasi. Jadi ketika kita mengajukan konsepnya benchmarknya Wendy Williams. Jadi talk show memang tapi memang khusus tentang artis-artis dunia hiburan, sesuatu yang menjadi viral dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian ya dia kan kalau Wendy Williams di awal memang dia selalu memberikan pandangannya seputar berita-berita viral yang terjadi, baik itu yang dilakukan oleh artis atau yang viral lainnya gitu. Itu sebenarnya benchmarknya itu, dan itu harus tetap bertahan. Dan buat aku ketika di angan-angan dulu sebelum ditawarin punya acara talk show, aku melihat Oprah, kekuatan Oprah tuh di mana selain dianya gitu. Tapi ya kekuatannya itu adalah di timnya gitu. Dia punya tim yang solid, punya produser. Kalau Oprah kan setiap ada lah produser-produser di berbagai segmentasinya dia tuh beda-beda juga gitu kan. Terus habis gitu cara mengundang tamunya gitu. Di bagian ini, sampai akhirnya Oprah itu punya posisi yang kuat sehingga orang tuh kalau diundang sama orang yang ingin diundang sama Oprah gitu kan. Ya itu idealnya begitu. Tapi yang aku ambil, yang bisa aku ambil dari positioning aku adalah ya tim.
talk show itu bukan kekuatan individu, itu adalah kekuatan tim. Jadi tim itu yang harus solid gitu. Itu. Ada berapa banyak? Banyak. Sebutkan. Aku nggak bisa ngitung, karena aku nggak ngitung. Berapa lemari? Yang dipajang sih cuman 4 pintu ya. Pakai Ya, berlian kita kalau nih, tampil Bu. di TV itu energi kita kan kayak menyebar gitu, kesedot gitu ya. Jadi kita harus membentengi itu supaya energi kita nggak terus-terusan tergerus gitu ya. Salah satunya adalah dengan pakai berlian gitu di TV. Gitu.